Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut, cerdas, dewasa, bijakkan, hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, mengapa di setiap pembuka kami senantiasa mempertaut kelindankan antara kitab suci, agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia dengan Pancasila. Karena ketika kita berbicara Ramadan bulan kemerdekaan, maka kita hakikatnya berbicara tentang esensi peradaban Nusantara, esensi peradaban bangsa Indonesia. Dan selalu saya mengatakan bahwa puncak tertinggi dari peradaban bangsa Indonesia adalah Pancasila. Karena itu, sehebat guru besar apapun dan pengalaman, seberapa hebat yang dimiliki oleh anak manusia ketika manusia Indonesia mengatakan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila. Sungguh, perkataan itu bukan berasal dari peradaban Nusantara, bukan berasal dari tokoh-tokoh pendiri bangsa, tetapi pikiran licik dan picik atas kebodohan, meskipun boleh jadi yang berbicara bergelar akademik tertinggi ataupun memiliki jabatan strategis yang tertinggi di Republik tercinta ini. Jabatan-jabatan strategis yang kami maksudkan tidak saja yang ada di dalam kementerian, namun juga yang ada di dalam lembaga-lembaga di luar eksekutif. Pribadi-pribadi yang culas, yang mengatakan bahwa agama musuh Pancasila, sungguh benar-benar tidak belajar sejarah peradaban politik bangsa Indonesia. Karena tidak ada secuil pun perjuangan, pergerakan sebelum kemerdekaan sampai dengan kemerdekaan tanpa dasar, tanpa fondasi, tanpa esensi dari ajaran, kepercayaan, dan agama yang dianut oleh para pejuang. Dan kita tidak melihat satu orang pun di antara mereka yang sudah diberi gelar pahlawan nasional ataupun yang belum, yang ikut berjuang demi Indonesia merdeka dan demi mempertahankan Indonesia, kecuali memiliki keyakinan, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan memiliki keyakinan
agama yang mulia, istimewa. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pantang bagi bangsa Indonesia sekedar melihat deretan gelar ataupun deretan jabatan yang dimiliki oleh seseorang, kemudian kita serta-merta mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki jabatan dan yang memiliki gelar pasti pendapatnya benar. Tidak demikian. Tak terkecuali apa yang kami sampaikan di kanal Hikmatologi. Setiap pendapat niscaya untuk diuji kebenarannya, diuji keadilannya, diuji kebajikannya demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Orang-orang yang mempertentangkan, mempermasalahkan ideologi Pancasila, dasar negara Pancasila dengan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia adalah orang-orang yang tidak merdeka, orang-orang yang belum merdeka. Bahkan jika harus jujur diakui bahwa mereka itulah penjajah yang sebenarnya. Menjajah dirinya sendiri dan tak dirasa karena keangkuhan, kebodohan dan kesombongannya menjajah saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sudah waktunya dan tidak ada kata terlambat untuk berbuat hikmat dan bijak. Kita memperbaiki diri dan terus-menerus mensosialisasi nilai-nilai luhur Pancasila, peradaban anak bangsa Indonesia, nilai kepercayaan, nilai agama, tanpa harus ditabrakkan satu dengan yang lainnya. Karena hakikatnya ketika kita berada di jalan yang kita yakini benar, tanpa menista, mencemar keyakinan saudara kita, maka saat itu kita akan menjadi orang yang bermartabat dan kita menjadi orang yang terhormat. Terhormat itu bukan inovasi atau pendapat yang terbarukan yang berbeda dengan teman ataupun saudara sekebangsaan. Jika memang harus pendapatnya itu terbarukan, maka pendapat itu hendaknya berfondasi nilai-nilai kearifan yang ada di dalam kepercayaan agama dan Pancasila itu sendiri. Karena ketika kita menjalankan agama dan kepercayaan, maka tidak akan melanggar Pancasila. Dan ketika melaksanakan, mewujudkan nilai-nilai Pancasila, tidak pernah akan melanggar nilai kepercayaan dan agama. Itulah yang disebut dengan peradaban. Peradaban, adab, beradab itu artinya orang yang ketika menggunakan lisannya berbicara, mengesankan dan penuh kearifan. Ketika dia berkarya, karyanya berguna tidak saja untuk diri dan keluarga, tapi karyanya juga berguna untuk sesama manusia, sebangsa, setanah air, bahkan dunia pun mengakui. Kita ambil satu contoh. Seorang Adam Malik tidak saja menteri luar negeri dan wakil Presiden Republik Indonesia di zamannya pada periodisasi Orde Baru. Tetapi beliau adalah seorang beriman dan berilmu pengetahuan meskipun tanpa gelar kesarjanaan. Beliau menguasai strategi politik
beliau menguasai ilmu politik, beliau menguasai Pancasila, beliau menguasai ideologi bangsa, dasar negara. Meskipun beliau hanya sekolah formalnya sampai dengan SR kelas 2. Beliau juga ahli menulis karena juga kulit tinta wartawan yang semua orang segan. Jadi jika kita mencoba terus-menerus bagi umat Islam, di Sabdana kami di sisi yang lain menyebutnya Ramadan Sahrul Sholah. Ramadan adalah bulan sholat, tidak berlebihan. Karena di antara pembelajar muslimin, waktu sholat yang terbanyak di bulan Ramadan. Meski kita juga mengakui data real terbukti bahwa ada yang senantiasa istiqomah memelihara semangat Ramadan dengan sholatul lail demi sholatul lail untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mengakhiri atau menyampaikan sabdana yang ke-15.041 Ramadan, bulan kemerdekaan ke-6. Di bulan Ramadan, bulan merdeka, menguatkan Pancasila niscaya. Bulan kemerdekaan Indonesia di usia yang tidak muda, jika kalian masih mempermasalahkan ideologi, tak dewasa. Bagi yang tua menerapkan dasar negara niscaya, bagi yang muda pembelajaran dasar negara niscaya. Tradisi, budaya, peradaban, kepercayaan, agama selaras Pancasila. Mempertanyakan apalagi mempertentangkan, sungguh benar-benar sangat nista. Kampung Celaket Adiningrat, Kota Malang, 20 April 2022. Pemirsa netizen yang kami hormati, dukungan Anda pada kanal Hikmatologi sangat berguna. Kunjungan Anda menyimaknya dengan bijaksana, berkomentar, sungguh senantiasa memotivasi kami, mendorong kami untuk setiap hari insya Allah berkarya. Dan kami sekali lagi bagian dari guru yang ada di Indonesia. Kami tidak mempunyai pretensi untuk menjadi YouTuber seperti saudara-saudara kita pada umumnya, tetapi menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran bagi kami sendiri dan bagi yang menyimak. Tentu ini adalah secuil saling berbagi hadiah di antara anak bangsa. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga di bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan daya kekuatan untuk menjalankan, menegakkan seluruh rangkaian ibadah yang ada di dalamnya. Dan kami pun tidak lupa mengucapkan Sabtu Vigili bagi saudara-saudara Nasrani, khususnya umat Katolik yang hari ini sampai dengan esok akan menyambut Paskah.
Mudah-mudahan dengan lantunan panjatan doa anak bangsa yang ingin Indonesia lebih berkeadilan, berkemakmuran dalam fondasi Pancasila diwujudkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur benar-benar terwujud nyata. Meski kita harus mengakui bahwa negara paripurna, lagi-lagi tulisan saudara Profesor Yudi Latif PhD, adalah proses. Kami menyebutnya. Karena proses, maka negara paripurna, keparipurnaan hari ini akan disusul dengan paripurnanya esok pagi. Pergantian kepemimpinan adalah pergantian untuk menuju kehidupan yang lebih baik dari hari ini. Imam Ghazali pun bertutur Hujjatul Islam yang karya legendarisnya antara lain Ihya Ulumuddin. Kalian dikatakan hidup jika hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari ini, esok lebih baik. Itulah kehidupan. Karena hidup hanyalah kemarin dan hari ini. Sedangkan esok mutlak ketentuan dari Ilahi Rabbi, Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan kita penuh asa, ridho Allah senantiasa ada bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa dunia. Karena ketahanan nasional bangsa Indonesia di Ramadan bulan kemerdekaan, Ramadan bulan Pancasila ini, satu bangsa dengan yang lainnya saling memberikan pengaruh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. yang menggelar ditulis pada lauhul